dengar. Allah dengar, Ki. Baik, Masya Allah. Baik, masalah tabarakallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, Abang Kakak, Ayah Bunda, rekan-rekan sahabat hijrah semuanya, insya Allah kita akan kembali di sore hari yang insya Allah cerah di Pontianak. Kita akan kembali ngabuburit bareng UAS. Ngabuburitnya lebih bermakna, lebih bermanfaat kalau kita tidak gunakan untuk hal yang sifatnya baik, maka kita akan disibukkan dalam kesia-siaan atau keburukan. Nah, insya Allah pada sore hari ini, Bang Kakak, Ayah Bunda, mudah-mudahan dengan hadirnya ngabuburit bareng UAS ini, kita bisa memanfaatkan sore kita dalam rangka nunggu berbuka puasa ya hari ini, puasa ke-13. Kita bermajlis dulu, bermajlis ilmu, mengilmui banyak hal, terutama persoalan tentang puasa. Bagaimana sih Ramadannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu tema kita pada sore hari ini, Bang Kakak, Ayah Bunda. Baik, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Alvin Firdaus, Marbot Masjid Ismu Yahya. Insya Allah akan membersamai Bapak, Ibu, Bang Kakak, Ayah Bunda semuanya dalam agenda sore hari ini. Insya Allah selama 1 jam ke depan. Kita nanti akan sama-sama mendengarkan tausiah, ceramah dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Kemudian ada sesi tanya jawab. Insya Allah 5-10 orang, kalau waktunya cukup, akan diberikan kesempatan untuk langsung interaktif tanya jawab gitu ya. Jadi siapkan Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya butuh jawaban dari Tuan Guru gitu ya. Nanti pakai fitur raise hand di Zoom atau bisa juga melalui chat. Soal nanti kita akan pilih. Soalnya kita juga live via TikTok sahabat UAS Batam. Saya sapa juga rekan-rekan yang di TikTok. Semoga dalam kondisi yang sehat, berkah selalu, dan puasanya Allah mudah lancarkan. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang rahmati Allah, insya Allah beberapa menit lagi kita akan sama-sama ngaji ya. Ini saya sambil ngoperator, jadi matanya kemana-mana. Sambil ngadmitin yang baru masuk. Saya ngajak Bapak Ibu, Abang Kakak, Ayah Bunda yang sudah masuk, ini ada 150 orang untuk nge-share kajian pada sore hari ini ya, di-share ke sosial medianya masing-masing. Ajak tuh keluarga, ajak saudara, teman, karyawan mungkin bagi yang punya bisnis, pasangan. Jadi ngajinya bukan hanya sendirian. Saya yakin ada beberapa yang juga nyambi gitu ya, sambil nyiapin takjil untuk ibu-ibunya. Ada yang nyambi juga mungkin lagi apa gitu ya. Tapi nggak mungkin nyambi minum es degan gitu. Es cincau nggak mungkin, karena haram, nggak boleh. Baik, Bapak Ibu, Abang Kakak, Ayah Bunda, ini yang sudah hadir dari kota mana aja yang sudah hadir? Coba absen di kolom komentar. Absen dulu ya. Kolom chat. Misal saya, Alvin, Pontianak gitu ya. Bandung, Langkat. Masya Allah, Mbak Fitri dari Langkat. Bagus, Medan. Ardi, Medan, Pemalang. Ayo, bantu di-share. Pasti sudah dapat linknya semua ya. Biar ngajinya nggak sepi. Ini kok lesu banget ya, kayaknya Ramadan tuh lesu banget. Atau mungkin jamnya yang kurang tepat. Jadi sebelumnya gitu kita rencanakan kalau di Ramadan itu jam 8 malam. Tapi karena melihat kondisi kalau di jam 8 malam itu kemungkinan masih ada yang tarawih dan kesibukan lain. Jadi kita pindahkan jadi ngabuburit gitu. Nah ternyata di kajian ngabuburit ini antusiasnya agak berkurang ketimbang dengan hijrah bersama sebelumnya. Mungkin karena weekdays kali ya. Jadi masih dalam kondisi perjalanan pulang dari kerja gitu. Atau ada faktor-faktor lain. Misal ibu-ibu memang pasti menyiapkan makanan berbuka untuk keluarganya. Tapi nggak apa-apa, ada yang masih kerja, betul. Ayo, bantu di-share. Share ke teman, keluarga, sahabat,
ke grup WA, SMA, SD, TK, share juga ke mantan gitu biar mantan ikut berubah. Enggak usah. Nanti kita cari masalah. Baik, abang kakak, ayah bunda, UASnya mana? Insya Allah bentar lagi masuk. Sabar-sabar ya. Yang baru pertama kali ikut, coba. Nggak ada suara sama sekali. Oh, so ada. Itu belum diklik tombol di kiri. Diklik dulu tombolnya. Yang gambar ini, icon ini ya. Icon mic itu diklik dulu. Bantu di-share ya. Katakan Don yang sudah share di sosial media masing-masing atau di grup WhatsApp-nya masing-masing. Coba katakan sudah Don gitu. Don tuh, Masya Allah, jazakallah khair, jazakumullah khair yang sudah nge-share. Maaf, ini temanya apa? Temanya ini tentang Ramadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti apa sih Nabi dalam menjalankan saum Ramadan ini? Insya Allah nanti akan dibersamai oleh Tuan Guru. Kita akan mendapatkan banyak hasanah ilmu tentang bagaimana puasa Nabi. Don, Masya Allah. Nah, pesertanya terus nambah, ini udah 210. 210, 211. Oke. Bang kakak, ayah bunda rahmati Allah, insya Allah saya selaku admin dari atau penanggung jawab dari kegiatan ini, mohon maaf ya, selama mungkin dalam menyajikan majelis ini banyak sekali kekurangan-kekurangan. Insya Allah kritik dan saran kami terima, sampaikan saja ke nomor-nomor admin yang nge-share link. Jika ada saran-saran silakan, kami terbuka. Kritik yang membangun, insya Allah kita terima begitu ya Bang Kakak ya Bunda. Sampaikan saja ke admin, ada Kak Jumadah, ada Kak Aulia, sampaikan ke admin. Ramadan kali ini, insya Allah kita akan masih ada 3 kali pertemuan lagi di hari Selasa, Selasa depan dan Selasa depannya lagi. Masih ada 2 kali pertemuan. Ya, insya Allah kita akan banyak membahas persoalan Ramadan ini. Di terakhir itu kita akan membahas tentang bagaimana kita Ramadan kita hari ini yang kita jalankan itu berefek kepada bulan-bulan lain. Jadi kita seolah meramadankan bulan-bulan lainnya. Karena kebiasaan Ramadan itu kan kita benar-benar powerful dalam ibadah ya. Kita bisa saum. Sholat sunnah rawatibnya kadang nggak ketinggalan kita. Karena memang bulan ini mulia banget. Kemudian sholat qiyamu Ramadan juga nggak ketinggalan. Sholat tarawih, sholat tahajudnya nggak ketinggalan. Masya Allah. Dan itu kita bisa lanjutkan lagi di pasca Ramadan. Nah, itu yang istimewa sebetulnya. Jadi ada efek Ramadan ini ketika kita jalani di bulan Ramadan, mengefek ke bulan berikutnya, ke selanjutnya, di Syawal dan seterusnya. Itu ya yang menjadi harapan kita. Dan insya Allah nanti di pertemuan terakhir kita akan belajar bersama UAS membahas tentang itu. Abang kakak, ayah bunda, ada yang baru pertama kali hadir nggak ini? Pertama kali ikut? Ada? Tidak apa-apa. Bagi abang kakak mungkin yang uzur tidak bisa open cam, tidak apa-apa. Dimatikan. Tapi yang kalau tidak ada uzur gitu ya, silakan di open cam. Katakan saya yang baru pertama kali. Saya Kak Yola. Insya Allah. Oh, banyak juga ya. Saya. Bang Kakak rahmati Allah, sahabat-sahabat hijrah bersama UAS, dimanapun berada. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang istimewa, apalagi nanti kita mendekati mendekati 10 hari terakhir ya. 10 hari terakhir itu jadi seolah-olah
Allah tuh ngasih kesempatan buat kita, kalau di 10 hari pertama, 10 hari kedua itu banyak sekali kita mungkin manajerial waktunya kurang tepat, manajerial ibadahnya juga kurang bagus. Nah, di 10 hari terakhir ini kita ada waktu untuk kita semakin takarub kepada Allah. Nah, di 10 hari terakhir ini kita ada program namanya Wakaf 1000 bulan. Wakaf 1000 bulan ya. Jadi ada satu malam yaitu namanya malam Lailatul Qadar, ada keistimewaan di mana malam itu setara dengan 1000 bulan. Jadi kalau kita mengerjakan amal ibadah di malam tersebut gitu ya, kita mendapati malam Lailatul Qadar, kita akan mendapatkan pahala yang setara dengan ibadah 1000 bulan gitu. Nah, saya mengajak kepada Bang Kakak Ibu Bunda, kita punya program Wakaf 1000 bulan. Wakaf 1000 bulan ini dalam rangka untuk itu ya, untuk kita mendapatkan keistimewaan itu. Nah, caranya gimana? Abang Kakak bisa ikut berwakaf di Pondok Pesantren Az-Zahranya UAS. Ini insya Allah akan dibangun asrama ya. Untuk yang terbaru ini kita akan membangun asrama. Progresnya alhamdulillah kemarin sudah terlihat tiang-tiang. Nah, silahkan bisa langsung akses di dukung.sidak.id/UAS. dukung.sidak.id/UAS. Nah, di situ ya, silahkan nominalnya juga bisa custom berapapun sesuai dengan kesanggupan, start dari 10.000. Insya Allah akad infak yang disalurkan via dukung.sidak.id tersebut akan kami salurkan 100% untuk pembangunan pondok pesantren UAS. Ya, nanti infonya kami lanjutkan kembali. Insya Allah Tuan Guru juga sudah ada bersama kita di ruang Zoom ini. Ada di tengah-tengah kita. Insya Allah kita sebentar lagi akan mulai ya Bang Kakak. Sudah lewat 10 menit. Kita awali dengan lafaz ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bang Kakak Ayah Bunda, kita sudah masuk di Ramadan ke-13. Kalau puasa itu kalau sholat itu nampak ibadahnya, kalau zakat, infak itu kelihatan infaknya. Nah, puasa ini ibadah yang enggak nampak. Yang tahu kita puasa atau enggak hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini sangat istimewa sekali terkait puasa ini. Makanya kami menghadirkan sebuah tema, bagaimana sih puasanya Nabi SAW, seperti apa puasa Nabi. Insya Allah sore hari ini kurang lebih 1 jam kita akan mendengarkan langsung dari Tuan Guru terkait tema tersebut. Baik, langsung saja tanpa berpanjang lebar, kepada yang kami hormati, yang kami cintai, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, kami persilakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alvin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Oke, biar waktunya tidak terbuang, biar lebih panjang gitu ya. Silahkan, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama kita hormati Bang Alvin Firdaus beserta seluruh sahabat hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik. Tema kita pada petang hari yang penuh berkah ini adalah
puasa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan puasa? Karena ajwa dan nas, Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling baik. Di antara semua makhluk yang paling baik adalah manusia. Kenapa manusia? Karena malaikat bersimpuh sujud kepadanya. Di antara semua manusia ini yang paling baik adalah Nabi. Di antara yang paling baik, di antara Nabi ini adalah para Rasul. Di antara para Rasul ini yang paling baik adalah ulul azmi. Di antara ulul azmi ini, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa. Yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dibuatkan piramid terbaliknya, banyak manusia, ada Rasul, Nabi, ada Rasul, ada ulul azmi. Yang paling terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu yang paling baiknya di Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi puncak kebaikannya itu pada bulan Ramadan. Bagaimana kebaikannya? Karrihil mursalah. Seperti angin yang bertiup. Angin itu tidak pernah berhenti bertiup. Kalau ada orang mengatakan mati angin, angin tak bertiup. Mungkin dia tidak bertiup kencang, tapi dia terus bertiup. Begitulah kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad SAW, bil khusus lagi di bulan Ramadan. Ini hadis yang umumnya. Sekarang kita bahas detailnya per waktunya. Diawali dari waktu yang paling berkah. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, orang beriman beristighfar. Maka Nabi SAW menganjurkan jangan sampai tinggal waktu sahur. Tasaharu, kata Nabi, bersahurlah kamu. Fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam sahur itu ada barokah. Barokah artinya ziyadatul khair. Kebaikan yang berlebih berlipat ganda. Maka Nabi SAW menganjurkan untuk bersahur. Dan andai tidak mau makan sahur, maka hanya jur'atan minal ma', seteguk air pun jadilah. Yang penting bersahur. Jadi sesungguhnya di balik hikmah bersahur itu ada proses pembiasaan bangun malam, ada proses pembiasaan melawan kantuk, ada proses pembiasaan untuk kumpul bersama keluarga. Makanya ada riwayat Nabi duduk bersama istrinya, ada juga riwayat Nabi makan sahur bersama sahabat. Nah, jadi duduk bersama itu, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Lalu kemudian berapa lama jarak antara azan subuh dengan waktu bersahur Nabi? Hadisnya diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu an, khamsina ayat. Diagak-agak kira-kira 50 ayat. Komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hadis ini. Orang Arab biasanya menyebutkan waktu itu, menyebutkan peristiwa. Beda dengan kita, 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Dulu mereka tidak begitu. Makanya biasanya sekira-kira menguliti kambing. Maksudnya potong kambing, dikuliti, dipotong dagingnya. Nah, begitu. Sekira-kira 50 ayat. Telah dihitung 50 ayat itu, tidak terlalu cepat bacanya, tidak terlalu pelan bacanya, itulah 10 menit yang sekarang digunakan kita sebagai imsak. Jadi kalau di Riau waktu sahur jam 5, maka jam 4.50 itu sudah berbunyi sirine imsak. Maka itu maksudnya adalah 50 ayat itu artinya Nabi mengakhirkan sahurnya. Sahurnya bukan jam 2 malam atau jam 1 malam atau jam 12 malam, enggak. Tapi diakhirkan. Makanya dianjurkan takhirus sahur. Dianjurkan untuk mengakhirkan sahur udah dekat-dekat mau azan subuh. Dan dianjurkan mempercepat berbuka. Mempercepat itu bahasa Arabnya ta'jil. Ta'jil artinya menyegerakan. Nah, jadi Nabi itu bersahurnya, kalau mau ikut bagaimana sahurnya Nabi adalah di akhir-akhir sudah mau mendekati azan subuh, kira-kira 50 ayat. Lalu kemudian setelah itu Nabi melaksanakan
Setelah azan subuh berkumandang, Nabi melaksanakan sholat qobliyah subuh di kamarnya. Sampai akhirnya Bilal datang mengetuk pintu kamarnya. Ya Rasulullah, sudah boleh kami iqamat? Karena pintu kamar Nabi itu langsung masuk ke Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi, menghadap ke arah kiblat. Ini tempat Nabi khutbah. Di samping tempat khutbahnya mimbarnya, tempat jadi imam. Di samping mimbarnya mihrab tempat imam. Walaupun zaman itu tidak ada mihrab tempat khusus seperti sekarang melengkung. Itu belakangan. Lalu kemudian tempat Nabi jadi imam. Lalu kemudian kemari dinding kamar Nabi. Dari dinding kamar Nabi ke mimbar Nabi ini lebih kurang 22 meter. Itulah ucapan Nabi, ma baina baiti wa mimbari, antara dinding kamarku dan mimbarku, raudhatul min riyadhil jannah. Yang disebut dengan taman raudhah, taman surga. Jadi dinding kamar Nabi ini nggak ada jarak. Dinding itu langsung dinding masjid. Makanya Sayyidina Bilal mengetuk pintu. Ya Rasulullah, sudah boleh iqamat? Kata Nabi, aqimis sholah. Silakan iqamat. Aqimis sholah itu artinya bukan tegakkan sholat. Aqimis sholah artinya iqamat. Makanya ketika khatib sedang khutbah Jumat, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'zukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Aqimis shalah maksudnya Nabi memerintahkan ke Bilal iqamat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Lalu kemudian Nabi sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh itu Nabi baru bergeser masuk ke tempat kamarnya setelah terbit matahari. Itulah anjuran Nabi dalam hadis Hasan. Diriwayatkan disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Jami' At-Tirmidzi. Man sholat subha fi jama'atin, sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah hatta tatul asyamsu, sampai matahari, summa yusalli rak'atain, setelah itu sholat sunat 2 rakaat. Nama waktunya syuruk, nama sholatnya isyraq, terbit waktu matahari disebut dengan sholat isyraq 2 rakaat. Lalu kemudian setelah itu Nabi melaksanakan aktivitasnya seperti biasa. Jadi tidak ada istilah santai, tidur-tiduran. Malah kalau kita lihat Nabi bulan Ramadan itu perang. Yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Bertemunya 2 pasukan besar, hari Furqan, terpisahkannya antara hak dan batil. Itu yang disebut dengan perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Begitu juga dengan peristiwa Fathu Makkah. Nabi melaksanakan Ramadan itu 9 kali. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10. Nabi melaksanakan Ramadan 9 kali. Dari tahun kedua sampai tahun ke-10. Sedangkan di tahun ke-11-nya, Nabi meninggal bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, hari Senin. Nabi meninggal. Jadi Nabi melewati bulan Ramadan 9 kali. Selama 9 kali Ramadan ini, Nabi SAW banyak peristiwa terjadi, di antaranya perang Badar, di antaranya pembebasan kota Makkah. Itu terjadi pada bulan Ramadan, menunjukkan bulan Ramadan bulan beraktivitas, tidak mengurangi aktivitas apa-apa. Begitulah Nabi melewati siang Ramadan, masuk zuhur dia berjamaah bersama sahabat, tetap qabliyah, sholat berjamaah, ba'diyah. Masuk sholat asar, begitu juga Nabi tetap melaksanakan sholat. Lalu kemudian masuk waktu maghrib, demikian juga Nabi tetap melaksanakan berjamaah dengan baikan karihil mursalah, seperti angin yang berhembus tak putus kebaikannya. Lalu kemudian Nabi menganjurkan untuk membagikan makanan. Membagikan makanan, manfaat para sha'iman. Siapa yang memberikan makan puasa, buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri sha'im. Maka dia sama seperti orang yang berpuasa. Jadi ini menghadap kiblat, ini mimbar Nabi, ini kamar Nabi. Di belakang kamar Nabi ini adalah kamar
Sayyidatuna Aisyah bersama Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Ini kamar Nabi dengan Aisyah, ini kamar Fatimah. Sayyidatuna Fatimah, suaminya Sayyidina Ali, anaknya Sayyidina Al-Hasan dan Husain. Di belakang ini tempatnya Ahlus Suffah. Jadi kalau kita lihat sekarang ada tempatnya yang agak tinggi, setinggi lutut. Itulah tempatnya Ahlus Suffah, sahabat-sahabat yang tidak punya tempat, tidak punya keluarga. Mereka menumpang di emperan Masjid Nabawi, dipimpin oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu waktu itu. Lalu kemudian makanan dibagikan tidak hanya kepada mereka, tetapi kepada yang lain. Itulah mengapa di Masjid Nabawi itu mereka berlomba-lomba membagikan santapan buka puasa. Kita selalu menyebutnya takjil. Mana takjil? Takjilnya mana? Takjil itu artinya menyegerakan. Takjil itu bukan makanan. Mengakhirkan namanya takhir. Menyegerakan namanya takjil. Kalau bersahur dianjurkan takhir, menunda sahur sampai menjelang azan subuh. Agak 50 ayat itulah waktu imsak. Sedangkan untuk berbuka dianjurkan takjil, menyegerakan. Menyegerakan berbuka maksudnya ketika azan maghrib berkumandang jangan tahan, langsung berbuka. Dan Nabi langsung berbuka. Di antara doanya adalah sekarang banyak berkonflik antara doa. Dua-dua riwayat ini ada. Yang pertama, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Yang satu lagi, dhahabat zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajr. Allahumma laka sumtu, bagimu puasaku. Wa bika amantu, aku beriman kepada engkau. Wa ala rizkika aftartu, dengan rezeki engkau aku berbuka. Doa satu lagi, dhahabal zama'u, haus sudah hilang. Wa batallatil uruqu, urat-urat sudah basah. Wa thabatal ajru, balasan sudah ditetapkan insyaallah. Ya gulam, wahai anak kecil, kalau engkau makan, kul mimma yalik, makan apa yang ada di dekatmu, sammillah, sebut nama Allah. Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ketiga-tiga riwayat ini dhaif. Allahumma barik lana dhaif. Allahumma laka sumtu dhaif. Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru fun dhaif. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan pakai Allahumma laka sumtu, pakai dhahaba adh-dhama'u. Dhahaba adh-dhama'u pun dhaif. Ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Kata Imam Nawawi, ulama sepakat boleh beramal dengan hadis dhaif. Jadi tak usah permasalahkan tentang doa baca berbuka puasa. Yang penting berpuasa dan berbuka puasa. Orang yang terlalu mengheboh-hebohkan masalah kecil sepele, berarti dia tidak memahami substansi daripada ibadah. Itu adalah bagaimana kita berzikir mengingat Allah, menyebut nama Allah, dan Nabi itu berbuka dulu baru sholat. Jadi kalau ada orang langsung sholat, puasanya sah, tapi tidak mengikuti sunnah. Maka berbuka dulu, Nabi berbuka dengan yang manis, kurma. Dan kurmanya itu ganjil, 1, 3, 5. Lalu kemudian meneguk air minum. Lalu kemudian setelah itu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, ba'diyah maghrib, barulah Nabi berbuka. Dengan tidak banyak makan. Karena Nabi itu makannya cukup untuk menegakkan tulang belakang liuqima sulbahu. Setelah itu Nabi sholat isya. Setelah sholat isya, lalu Nabi kemudian sholat. Ada riwayat menyebut Nabi 3 kali sholat keluar. Nabi datang, ini Nabi biasanya sholat sunat di kamarnya. Tapi kali ini Nabi sholat sunat di Masjid Nabawi. Nabi sholat di Masjid Nabawi, jamaah ramai ikut di belakang. Nabi sholat malam yang kedua, jamaah ramai lagi ikut di belakang. Pada malam yang ketiga, jamaah ramai, Nabi tidak keluar. Nabi tidak muncul. Dan sahabat tidak ada yang mengetuk pintu. Karena ini bukan sholat fardu, sholat wajib. Bilal tidak ngetuk pintu. Ya Rasulullah, mana Nabi kok nggak ada? Enggak. Mereka mengedepankan adab. Al-adab fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Mereka diam. Menunggu Nabi tak keluar, besoknya baru Nabi keluar. Apa kata Nabi? Khasyitu an tufrada alaikum. Aku takut kalau aku keluar, nanti sholat ini jadi wajib bagi kamu. Yang dimaksudnya itu adalah sholat tarawih. Aku takut nanti sholat ini menjadi wajib bagi kamu dan kamu tak sanggup. Oleh sebab itu sholat tarawih tidak dilaksanakan 1 bulan penuh bersama Nabi. Tapi jangan gara-gara ini lalu nanti jamaah dan di malam tidak sholat tarawih.
Itu zaman Nabi masih belum fix syariat. Dikhawatirkan menjadi wajib. Lalu kemudian pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, sholat tarawih setumpuk di sana, setumpuk di sana, ada yang di rumah. Lalu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, lalu kemudian Umar mengangkat seorang imam namanya Ubay bin Ka'ab, sholat tarawih dibuat di Masjid Nabawi, ramai, dan dibacakan satu juz satu malam. Lalu kemudian Nabi mengatakan, Abu Umar bin Khattab melihat jamaah yang ramai itu, kata Umar, ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ini. Kalau sholat tarawih berjamaah bersama Nabi 30 malam itu tidak pernah ada, dan sekarang ada dilaksanakan pada zaman Umar, berarti perbuatan itu bid'ah, maka sebaik-baik bid'ah adalah ini. Itulah dasar bid'ah hasanah. Dasar Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi bid'ah dhalalah dengan bid'ah hasanah itu salah satunya ini. Perucapan Umar, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ya ini. Walaupun tidak ada zaman Nabi, tapi ini baik. Namanya bid'ah, nikmatil bid'at. Lalu kemudian Nabi SAW tidur. Nabi itu memakruhkan, Nabi itu tidak pernah tidur, tidak pernah bicara setelah Isya. Hukum berbicara setelah Isya itu adalah makruh, kecuali bicara agama. Ya, lalu kemudian setelah tidur, barulah bangun malam melaksanakan sholat tahajud. Wa minal laili, dan dari sebagian malam fatahajjad, maka bertahajudlah, nafilatan lak, sebagai amal tambahan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah membangkitkanmu nanti dan menjadikanmu berada di tempat yang terpuji karena tahajud itu. Jadi tidur tidak terlalu banyak. Makanya ibadah malamnya diisi dengan qiyam. Man qama ramadhana, siapa yang menghidupkan malam Ramadan, jangan sampai mati karena tidur, tegak, bangun, dari mulai sholat isya berjamaah, sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran, lalu kemudian tidur hanya mencukupkan kebutuhan mata, setelah itu sholat malam, sholat tahajudnya. Man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malam Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah dan karena hanya mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Malamnya namanya ibadahnya qiyam, sedangkan siangnya nama ibadahnya syam. Man shoma ramadhana, siapa yang di siang Ramadan dia syam. Syam itu artinya imsak, menahan. Tahan mulut, tahan mata, tahan telinga, tahan tangan, tahan leher, tahan lisan, tahan pikiran, tahan hati, imanan wahtisaban, hanya karena iman dan hanya mengharapkan balasan dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan Allah lah dosa-dosanya yang lalu, dosa-dosanya yang lama. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan. Lalu kemudian pada malam harinya barulah bangun. Ini 24 jam penjelasan bagaimana berpuasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mudarasah membaca Al-Qur'an, maka Nabi biasanya mengkhatamkan Al-Quran dalam satu Ramadan satu kali, kecuali di Ramadan yang terakhir 2 kali. Maka Nabi mengatakan ini Jibril datang 2 kali. Nah, itu salah satu juga tanda terakhir. Karena 2 kali berarti ada spesial. Jadi udah ada beberapa tanda sebetulnya kalau dilihat. Dilihat dari Ramadannya 2 kali menghatamkan bersama Jibril. Lalu kemudian setelah Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjahnya Nabi menyembelih 63 ekor waktu haji. Jadi udah ada, kalau direnung-renungkan udah ada tanda-tandanya Nabi ini akan meninggal. Kenapa 63? Rupanya meninggal usianya 63. Kemudian i'tikafnya itu juga beda. Nabi biasanya i'tikafnya pada Ramadan yang pertama 10 malam, 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 10 malam. Tapi pada Ramadan yang terakhir 20 malam. I'tikaf Rasulullah SAW, Nabi beriktikaf. Nabi itu memulai i'tikafnya pada malam ke-21. Ramadan 20, kalau petang ini Ramadan 20, maka pada
petang Ramadan 20, nanti azan maghrib itu sudah masuk, terhitung 21. Nabi pun masuk ke dalam Masjid Nabawi. Ini kamar Nabi. Di situ ada tiang. Nama tiangnya itu Ustuwanatul Sarir. Sarir artinya tempat tidur. Karena di bawah tiang itu ada tempat tidur di bawah. Tempat tidur Nabi Muhammad SAW ketika beriktikaf. Jadi beliau tidak tidur di kamarnya. Ini kamarnya, ini dinding, di bawah tiang itu ada tempat tidur Nabi. Nabi tidak keluar. Dia keluar hanya ke toilet, buang air besar, buang air kecil, mandi, lalu kemudian berganti pakaian. Pakaian pun berganti pakaian. Adapun yang beliau beriktikaf di dalam masjid. I'takaf Rasulullah SAW fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Nabi memanggil Sayyidatuna Aisyah. Ini dinding. Nabi memanggil. Nawilinil khumrah. Wahai Aisyah, tolong ulurkan kain. Sayyidatuna Aisyah tidak masuk ke dalam masjid karena dia sedang mohon maaf, sedang haid. Perempuan haid tak boleh masuk masjid. Nabi tidak keluar. Kenapa Nabi tidak keluar masuk ke kamarnya ngambil kain? Karena dia khawatir i'tikafnya batal. Begitulah Nabi menjaga i'tikafnya. Sayyidatuna Aisyah tidak masuk ke dalam karena dia sedang halangan, tidak boleh masuk. Lalu Nabi membolehkan tangannya. Itulah dalil perempuan yang haid badannya di luar masjid, tangannya boleh masuk ke dalam. Lalu kemudian Nabi minta sisirkan rambutnya. Kenapa Nabi tidak masuk ke kamarnya? Nabi tidak mau membatalkan i'tikafnya. Kenapa Sayyidatuna Aisyah tidak masuk ke dalam masjid? Karena Sayyidatuna Aisyah sedang berhalangan. Kenapa Nabi tidak mengambil sisir itu? Dia sisir sendiri di dalam. Nabi juga orang yang romantis. Nabi ingin rambutnya disisirkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Itu yang dibuat orang dalam lagu. Nah, menyisir rambutnya. Sayyidatuna Aisyah menyisir rambut Nabi SAW. Di bulan Ramadan, Nabi tetap dengan orang yang santun, yang baik, yang berakhlak. Makanya Allah memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak engkau yang luar biasa. Lalu kemudian Nabi baru keluar dari tempat i'tikaf itu 2 riwayat. Riwayat yang pertama petang Ramadan terakhir. Riwayat yang kedua subuh, habis sholat subuh pada hari Idul Fitri. 2 riwayat. 2 riwayat ini tidak bertentangan. Boleh jadi dua-duanya diamalkan. Karena Ramadannya selama 9 kali Ramadan Nabi Muhammad SAW. Itulah Ramadan secara umum dan Ramadan secara khusus yang sudah kita bahas. Detail dari mulai bangun malamnya, sahurnya, siangnya, sampai bukanya, sampai malamnya lagi. Demikian Bang Alvin. Saya kembalikan ke Bang Alvin untuk dialog tanya jawab berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jelas, lengkap, padat, Bang Kakak Bunda. Begitulah puasa dari sosok yang begitu sempurna, begitu paripurna, yaitu Nabi SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya di Ramadan ini. Nah, setelah ini, Bang Kakak Bunda, insya Allah kita akan berlanjut ke sesi tanya jawab. Insya Allah akan ada 5 sampai 10 orang ya, kalau nanti waktunya cukup, untuk bisa langsung tanya jawab bersama Tuan Guru. Sampaikan pertanyaannya, bisa langsung bertanya via mic, open mic gitu ya, open mic dan open cam, bisa juga via chat. Silakan sampaikan via chat kalau misalkan nggak mau via mic gitu ya. Tapi sebelum kita berlanjut ke sesi tanya jawab, saya ingin mengajak Bang Kakak Bunda seperti biasa, kita ada program wakaf atas nama orang tua. Jadi kita sedang membangun Pondok Pesantren Az-Zahra yang lokasinya di Riau Kampar. Nah, Bapak Ibu bisa patungan berwakaf mulai dari Rp10.000. Rp10.000. Nah, informasi lengkapnya saya izin untuk memutarkan sebuah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lokasi pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra.
Di dalamnya insya Allah akan ada masjid, ada asrama, ada kelas, ada rumah guru. Tanah ini panjangnya ke ujung lebih kurang 500 meter. 40 kali 500, jadi lebih kurang 2 hektar. Mari kita masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bangunan asrama. Jadi di tanah panjang ini yang pertama kita bangun asrama. 4 lantai, satu lantainya 9 kamar, kali 4 jadi lebih kurang 36 kamar untuk menampung para santri penghafal Quran. Saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada, mari support pembangunan asrama pesantren tahfiz Quran Az-Zahra. Lokasinya di Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Ma'akalta fa'afnaita, uang yang dibelikan ke makanan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita bukan ustaz, kita dapat pahala penghafal Quran karena anak-anak akan tidur, belajar, menghafal, mengulangi hafalan, dan mereka akan menjadi ustazah penghafal Quran. Pahalanya mengalir untuk kita semua. Kita hadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah orang tua menjadi amal jariah insya Allah. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mengajak kepada abang kakak ayah bunda yang masih stay di sesi tanya jawab ini untuk kita yuk ikut berwakaf baik atas nama pribadi atau atas nama orang tua dengan cara klik link yang sudah kami bagikan di kolom komentar. Klik link yang sudah kami bagikan di kolom komentar. dukung.sidak.id/UAS. Kurang lebih nanti tampilannya akan diarahkan ke sebuah laman seperti ini, Abang Kakak Bunda. Tampil ya di layar kaca Abang Kakak. Nah, ini dia. Informasi detailnya sudah ada. Bahkan progres-progres pembangunan kami sampaikan di bawah ya, Abang Kakak Bunda. Ini dia progres-progres pembangunan. Insya Allah, mudah-mudahan tiap donasi yang terkumpul selama pondok tersebut masih ada, selama bangunannya masih ada, digunakan untuk sujud, untuk baca Quran, untuk murjaah, dan lain sebagainya, aktivitas-aktivitas ibadah lainnya, mudah-mudahan mengalirkan pahala yang tiada putus untuk abang kakak ayah bunda yang ikut berwakaf. Nah, caranya gimana? Klik link donasi sekarang, kemudian pilih nominal donasinya, start dari Rp10.000. Nah, jadi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Misal saya pilih nominal 500.000, metode pembayaran juga bisa transfer bank atau via dompet digital, GoPay, ShopeePay, OVO juga bisa. Nah, misalkan saya pilih transfer BSI, nah bisa juga abang kakak sampaikan doa di sini, tuliskan doa-doanya, harapan-harapannya. Setelah itu lanjutkan pembayaran. Nah, pastikan abang kakak ayah bunda transfer dengan 3 kode unik terakhir. 653 dimasukkan karena ini menjadi syarat agar donasinya tercatat secara otomatis di platform ini. Begitu, terima kasih Bang Kakak Bunda. Saya doakan jarakallahu fi ma ataita wa baraka fi ma abqaita wa ja'alahu tahura. Yang ikut berwakaf, ikut bersodakoh pada sore hari ini, mudah-mudahan hartanya makin berkah, makin berlimpah, makin banyak. Semoga juga dengan berwakaf ini Allah hapuskan dosa-dosa kita, dan semoga dengan wasilah wakaf ini Allah lancarkan rezeki-rezeki kita. Amin Allahumma amin. Baik, kita langsung saja masuk ke sesi berikutnya ya, Bang Kakak Bunda. Pertama saya ambil pertanyaan di kolom chat. Izin untuk ambil pertanyaan di kolom chat. Oh, yang di TikTok juga Bang Kakak Bunda, yang di TikTok kalau misalkan mau kontribusi untuk Pondok Pesantren UAS, Pondok Pesantren Az-Zahra, juga bisa klik link yang ada di bio. Klik link yang ada di bio. Kita akan diarahkan langsung ke laman dukung.sidak.id.
Baik, pertanyaan pertama saya ambil dari Ibu Ella dari Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Saya orang tua tunggal, memiliki ibu perempuan, memiliki 2 anak laki-laki, dan mereka sangat ingin iktikaf. Mereka kelas 4 dan kelas 5 SD. Sangat ingin tahu apa saja sih yang dilakukan saat iktikaf dan baiknya kapan. Niatnya saya mau ajak ke masjid dekat rumah. Mohon dijawab, Ustaz. I'tikaf itu artinya al-muktsu fil masjid biniyatin makhsusah. Menetap di masjid dengan niat yang khusus. Jadi kalau ada acara i'tikaf bareng di hotel, dibuat di convention hall, itu tidak i'tikaf. Karena i'tikaf itu di masjid. Definisi masjid, yang di dalamnya ada sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi i'tikaf di surau bisa, i'tikaf di musola bisa, i'tikaf di tempat yang ada sholat 5 waktu berjamaah. Maka itu disebut dengan masjid. Surau, langgar, musola, itu masjid. Masuk ke dalamnya ada tahiyatul masjid. Itulah tempatnya i'tikaf. Masuk di dalam i'tikaf berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di dalam masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama batas minimal i'tikaf? Dalam mazhab Maliki, i'tikaf mesti menyatukan siang dan malam. Jadi kalau masuknya petang ini maghrib, maka keluarnya mesti besok petang maghrib juga. 24 jam, menyatu siang dan malam. Dan dalam keadaan berpuasa. Itu baru disebut i'tikaf menurut mazhab Maliki. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, sejenak saja lebih lama sedikit dari ruku sudah dianggap i'tikaf. Jadi kalau ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi, lama sedikit dari ruku itu sudah dianggap sebagai i'tikaf. Jadi kalau ada orang masuk dia sholat isya, habis isya dengar pengajian, habis itu sholat tarawih, sholat witir, tadarus, masuknya jam 8, keluarnya jam 10, berarti dia sudah i'tikaf 2 jam menurut mazhab Syafi'i. Kalau ada program i'tikaf di masjid dari mulai malam 21 sampai malam 29 atau malam 30, apa yang dilakukan selama i'tikaf itu? Maka ada 5 amal besar. Yang pertama, sholat sunat. Sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, sholat sunat qabliyah, sholat sunat ba'diyah, sholat sunat hajat, sholat sunat isyraq, sholat sunat awabin, sholat sunat tasbih, sholat sunat mutlak. Yang kedua adalah membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, memperbanyak khataman Quran. Yang ketiga adalah berzikir, tasbih, tahmid, takbir, istighfar, sholawat. Yang keempat adalah muhasabah, introspeksi diri, diam sejenak, mikir. Saya sedang di mana, saya mau kemana, saya akan bawa apa kalau mati. Yang kelima adalah membaca buku-buku agama. Jadi kalau mau i'tikaf, dia bawa buku fikih, dia bawa buku hadis, bawa buku tafsir. Itu juga bagian dari amalan i'tikaf. Dan ini nanti di 10 hari terakhir Ramadan, kalau bisa 10 hari buatkan program i'tikaf. Kalau nggak bisa, cari yang hari libur. Masuk petang Jumat malam Sabtu, keluarnya hari Ahad sore. Bagi yang masuk kantor, Senin, Selasa, Rabu, dia masih bisa tetap beraktivitas. Paling tidak 24 jam. Nggak bisa 24 jam, masuk i'tikaf yang sangat minimalis. Petang, habis buka puasa ke masjid, malam Ahad, Sabtu malam Ahad, mungkin Sabtu masih ada masuk kerja, Sabtu malam Ahad masuk, mulai sholat isya berjamaah, ba'diyah isya, dengar ceramah, sholat tarawih, sholat witir, tadarus, kemudian i'tikaf, lalu kemudian tidur di masjid, izin dengan pengurus. Kalau di Mesir ada dibuatkan kemah-kemah kecil atau kain tirai yang ditutup. Lalu kemudian tidak lama jam 11, 12, 1, 2, 3, 4 bangun malam. Bagi yang mau buat i'tikaf secara berjamaah yang dikoordinir, jam 2 sampai jam 3 baca Quran.
Jam 3 sampai jam 4 sholat tahajud bersama imam. 1 juz biasanya 1 jam. Jam 4 sampai jam 4.30 zikir muhasabah. Jam 4.30 sampai jam 5 sahur sekaligus persiapan sholat subuh. Jam 5 sholat subuh. Dari jam 5 ke jam 6 bisa baca kitab, Riyadhus Shalihin, bisa macam-macam bisa dilaksanakan. Pengajian sampai terbit matahari sholat sunat isyraq. Habis itu jam 7 tanya jawab bubar. Jadi ini itikaf yang semi minimalis. Masuknya dari mulai jam 8 malam, keluarnya jam 8 pagi. Paling enggak pernah di masjid 12 jam melaksanakan itikaf. Demikian, Bang Alvin. Baik, salah tabarakallah. Bisa jadi referensi bagi para takmir ini buat program Ya, insyaallah. program itikaf. Baik, kita langsung saja cari penanya berikutnya. Silahkan raise hand, pakai fitur raise hand di kolom Zoom, di fitur Zoom-nya. Saya pilih Ahwat. Pokoknya yang muncul paling pojok kiri itu saya pilih. Ibu Siti Khotimah. Silakan Ibu di open mic-nya, sampaikan pertanyaannya. Terima kasih Bang Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti Khotimah. Ini maaf mau bertanya ini. Kebetulan anak saya kan kemarin puasa nih yang SMP ya, baru baru haid gitu. Kemarin waktu sholat asar dia masih gitu. Cuma pas buka, pas mau maghrib dia ini haid gitu. Jadi gimana ya? Dia tanya sama saya, Bu, ini dibayar apa enggak ya? Kan dia nggak tahu sampai jam berapanya, nggak tahu gitu dia, karena masih awal-awal gitu. Gimana Ustaz? Saya jadi ragu-ragu jawabnya, saya bilang bayar gitu aja. Gimana ya Ustaz? Puasa itu imsakun nafsi anil muftirati, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari mulai terbit matahari, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelam matahari waktu maghrib. Dari mulai azan subuh sampai tenggelam matahari waktu maghrib. Jadi waktu maghrib kami di Pekanbaru pukul 6.22, 6.25. Maka kalau 6.20, mohon maaf, 6.20 keluar menstruasi, maka batal puasanya. Karena belum sampai azan maghrib. Secara fikih puasanya batal dan wajib mengqadha di luar Ramadan. Hitung, masuk terhitung yang perlu diganti. Tapi anak ini kan baru mulai puasa. Jadi kita tidak hanya bicara fikih, besarkan hatinya. Muliakan dia. Puasa kamu sudah bagus, pahala kamu sudah banyak, sudah dicatat malaikat, malaikat sudah mencatat kamu sudah jadi anak yang berbakti pada orang tua. Jadi kita tidak hitam putih, halal, haram, batal, nggak batal. Tapi di sana juga ada motivasi, ada menanamkan semangat belajar. Ini anak sudah baik. Demikian, Maaf. Baik, mudah-mudahan terjawab Ibu ya, Siti Khotimah dari Tangerang. Kita beralih ke Ikhwan, gantian ya, Ikhwan Ahwat. Bapak Rizalmi. Monggo Bapak, open mic-nya, sampaikan pertanyaannya. Cek. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya Pak Ustadz. Izin bertanya Pak Ustadz, ini kan kebetulan di masjid dekat rumah, itu ada 8 rakaat untuk tarawihnya, 3 rakaat untuk witirnya, jadi total 11. Kemudian ketika saya lagi berkunjung ke rumah mertua, di situ masjidnya 23 rakaat. Dan karena memang sudah terbiasa dengan 8 rakaat gitu kan, kebetulan juga bawa anak. Kalau misalnya terlalu lama juga anak pengennya ya karena 8 rakaat gitu ya, plus 3. Jadi kalau misalnya kita pulang duluan gitu ya ke rumah gitu dengan sholat 8 rakaat dulu dan 3 rakaatnya kita sambung di rumah sendiri gitu Pak Ustadz. Apakah itu boleh Pak Ustadz? Mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada hadis Nabi yang menyebut secara spesifik, secara letterlik, secara teks, berapa rakaat jumlah tarawih Nabi. Saya ulangi sekali lagi. Tidak ada hadis Nabi secara spesifik, secara letterlik, secara teks, secara nas, menyebutkan berapa rakaat jumlah tarawih Nabi. Karena tidak ada jumlah secara teks, maka dipakailah tarawih yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melaksanakan tarawih, imamnya Ubay bin Ka'ab 20 rakaat. Ditambah dengan witir 3, 23 rakaat. Karena yang paling tinggi setelah Nabi di atas, setelah Nabi itu sahabat. Amal sahabat itulah yang paling tinggi, 23 rakaat. Sedangkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi menyebutkan, ada tarawih itu dilaksanakan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, 41 rakaat. Ada riwayat menyebutkan tarawih itu 39 rakaat. Ditambah dengan witir 3, 39, 40. Ada menyebut 36 rakaat tarawih tambah 3, 39 rakaat. Ada riwayat menyebut 20 tarawih tambah 3, 23 rakaat. Ada menyebut 39 tambah 36 tambah 3, 39 rakaat. Ada yang menyebut tambah witir 41 rakaat. Jadi karena tidak ada angka yang valid, maka yang dipakai adalah perbuatan Umar bin Khattab, dipimpin imamnya waktu itu Ubay bin Ka'ab, 23 rakaat. Itulah pendapat yang kuat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah, Nabi sholat 11 rakaat di Ramadan maupun di luar Ramadan, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan, Nabi tidak pernah menambah di Ramadan maupun di luar Ramadan, itu adalah sholat witir. Karena witir itu 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Itu maka bunyi hadisnya kata Aisyah di Ramadan dan luar Ramadan. Karena witir itu ada di Ramadan dan ada di luar Ramadan. Tidak ada sholat tarawih di luar Ramadan. Sholat tarawih itu hanya di dalam bulan Ramadan. Jadi kalau Bapak sholat 8, lalu kemudian pulang ke rumah nanti ditambah lagi, ya tarawih juga namanya. Lalu kemudian di Maroko bagaimana prakteknya? Di Maroko prakteknya habis Isya 10. Habis itu pulang. Nanti malam, jam 3 malam, ke masjid lagi, laksanakan 13. Jadi 10 tambah 13, 23. Jadi kalau kebetulan masjid itu 8, Bapak laksanakan 8. Nanti malam, Bapak tambah lagi. Saya nggak kuat Pak Ustadz, saya di kantor, saya kuatnya cuma 8. Berarti dapat sholat tarawih 8 rakaat. Tarawih apa namanya? Ya tarawih 8 rakaat. Tarawih yang full 20 rakaat. Tambah 3, 23 rakaat. Masya Allah. Demikianlah sejarah. Demikian sejarah tarawih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan terjawab Pak Rizal. Insya Allah. Saya izin remove, kita berlanjut ke penanya berikutnya. Saya pilih Akhwat. Silakan untuk Ibu Retno. Silakan Ibu. Open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ustadz dah memberi kesempatan untuk bertanya. Saya mau tanya yang pertama, saya pernah durhaka dengan simbah saya. Simbah saya sudah meninggal, tapi ibu saya masih hidup. Gimana saya menebus dosa-dosa saya? Pernah satu kata simbah saya istilahnya nyumpai saya dan itu
kabul. Mohon bagaimana agar saya diampuni dosa-dosanya. Yang kedua Pak Ustadz, mohon doanya, saya sudah 15 tahun ngabdi jadi guru SD nggak diangkat-angkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan kita dengan orang yang sudah meninggal dunia tidak putus. Bedanya kita di alam dunia, almarhum di alam barzakh. Ini dunia, ini akhirat. Antara dunia dan akhirat ada satu alam di tengah namanya alam barzakh. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara dunia dan akhirat ada barzakh, tidak menyatu dunia akhirat. Kita tidak masuk akhirat dan akhirat pun belum. Maka antara pemisah keduanya disebut dengan alam barzakh. Apakah hubungan kita, hubungan saya dengan ayah saya, dengan mak saya, dengan mbah saya putus? Tidak putus. Maka saya tetap berziarah, mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustaakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Saya tetap membacakan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ampunkan salahnya dan ampunkan pula salah saya kepadanya. Kita hanya bisa melakukan itu, lebih daripada itu tidak bisa. Apa saja amal yang tetap mengalir kepada almarhum? Yang pertama doa. Yang kedua bacaan Al-Quran. Yang ketiga sedekah. Yang keempat kurban. Yang kelima haji dan umrah. Semua perbuatan baik kita niatkan untuk almarhum, almarhumah, maka sampai pahalanya. Menurut dalil-dalil yang kuat. Lalu kemudian untuk saudari-saudara kita, bil khusus Ibu Retno dan yang lain-lain. Tadi pagi juga ada sahabat yang me-WA saya sudah menjadi honorer 15 tahun. Sekarang mohon doa pengangkatan. Yang pertama kita mesti yakin bahwa Allah itu maha hidup. Allah itu maha ada. Allah itu maha mengatur. Allah tidak sia-siakan kita. Allah melihat kita. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Tidak sulit bagi Allah, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah cuma ingin kita lebih berusaha, kita lebih ulet, lebih getol, lebih semangat, lebih banyak berdoa, lebih banyak berusaha. Kita sudah buat baik, kita sudah berkata baik, kita sudah berniat baik, kita sudah berbuat baik, kita sudah berusaha baik, dapat baik, syukur alhamdulillah. Tidak dapat seperti yang kita inginkan. Mungkin Allah menyelamatkan kita dari uang haram. Mungkin Allah ingin menyelamatkan kita dari syubhat. Kita senantiasa husnuzon pada Allah. Berusaha optimal, all out dengan menggenapkan segenap kemampuan. Kalau sudah kita laksanakan tidak juga, disitulah kita beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Demikian Ibu, demikian semua abang, bapak, ibu, adik, kakak yang kebetulan sedang pengabdian, honorer, guru kontrak. Jangan putus asa karena Allah berikan rezeki. Rezeki tak berpintu. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu Retno. Mudah-mudahan terjawab Ibu. Baik, saya ke Ikhwan ya. Mungkin ini terakhir karena sudah menunjukkan pukul 17:01. Kita ke Ikhwan. Ini yang wah antusias banget nih. Nama akun Zoom-nya Haji Dr. Ahmad. Silahkan. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, Ahmad Yasir Sindulingga. Saya dari mahasiswa UIN dari Universitas Sumatera Utara. Izin Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz, di Medan Ustaz. Jadi Ustaz, di masjid saya ini Ustaz, ada yang sholatnya tarawihnya 23 rakaat, ada juga 11 rakaat Ustaz. Jadi ingin saya tanyakan begini Ustaz, kenapa di
sholat taraweh di sholat taraweh yang 23 rakaat itu kenapa ketika witirnya Ustaz, dua salam Ustaz, sedangkan yang 11 rakaat hanya 1 salam Ustaz. Itu apa yang menjadi perbedaan di antara keduanya itu? Nah, itu aja Ustaz. Ya. Innallaha watirun. Innallaha watirun. Allah itu maha ganjil. Yuhibbul witra. Allah suka kepada yang ganjil. Di antara sholat ada namanya sholat ganjil. Sholat ganjil itu adalah sholat witir. Sholat witir itu paling banyak 11 rakaat, 9 rakaat, 7 rakaat, 5 rakaat, 3 rakaat, 1 rakaat. Bagaimana teknis pelaksanaannya kalau 11 rakaat? Bisa 11 rakaat 1 salam. Bisa 9 rakaat 1 salam. Bisa 7 rakaat 1 salam. Bisa 5 rakaat 1 salam. Bisa 3 rakaat 1 salam. 1 rakaat 1 salam. Nah, yang umumnya tarawih di mana-mana di bulan Ramadan ini 3 rakaat. Maka teknis pelaksanaan tarawih 3 rakaat itu 2 cara. Cara yang pertama, 3 rakaat 1 salam, tidak pakai tasyahud. Supaya berbeda dengan maghrib. Bedakan sholat sunat dengan maghrib. Bagaimana cara membedakannya? Maka tidak ada tasyahud awal. 3 rakaat 1 salam. Atau cara yang kedua, 2 rakaat baru tambah 1. 21. Sholat witir itu kan ganjil. Lalu yang 2 rakaat itu apa namanya? Yang 2 rakaat itu namanya muqaddimatul witri. Muqaddimah witir. Dia masih bagian dari witir. Jadi yang pakai usollinya, usolli rakaataini minal witri. Saya sholat 2 rakaat bagian dari witir. 2 rakaat dulu baru 1 rakaat. Atau usolli muqaddimatal witri. Saya sholat muqaddimah witir. Lalu setelah itu tambah 1. Dia tetap 3 rakaat. Nah, di antara 2 cara ini. 3 rakaat 1 salam. Dengan 2-1. Mana yang paling afdal? Maka menurut mazhab Syafi'i, yang afdal adalah 2-1. Mengapa 2-1 lebih afdal? Karena 2-1 itu takbiratul ihramnya 2 kali. Iftitahnya 2 kali. Tasyahudnya 2 kali. Dan salamnya 2 kali. Secara logika akal, ibadahnya lebih banyak daripada yang 3 rakaat 1 salam. Tapi dua-duanya ini dipakai oleh ahlu sunnah. 3 rakaat 1 salam. Atau 2 tambah 1. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Afwan. Ustaz, Anda mutakharis min Mahadar Arafah Ustaz. Barakallahu fikum. 1 alumni. Masya Allah. Nah, Ustaz. Barakallah. Masya Allah. Selamat. Barakallah. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apakah Ibu yang rahmati Allah, jam sudah menunjukkan pukul 17:06. Insya Allah kita hanya sampai 17:15 saja, maka Bunda. Mungkin terakhir, Tuan Guru, Ustadz, closing statement terkait bagaimana saumnya Nabi, supaya kita bisa mengamalkan itu semua gitu, Ustadz. Saya sampai dari Maroko ke Jakarta. Turun di airport. Sebelum cop paspor, saya duduk menunggu. Saat duduk menunggu, di depan saya itu ada seorang anak muda. Rambutnya pirang, bertato, anting-antingnya penuh telinga. Di sini pun juga anting. Di sini pun anting, di sini pun anting, di sini pun anting. Lama saya duduk sambil melirik-lirik dia. Betapa sakitnya itu ditusuk-tusuk telinga itu. Betapa sakitnya membuat tato penuh itu. Apa yang mereka rasakan? Yang mereka rasakan adalah kepuasan batin karena sudah mengikuti tokoh idolanya. Mereka mengidolakan, mereka geng punk, anak punk. Mereka mengidolakan tokohnya. Saya ketemu dengan para pecinta Bob Marley.
rambutnya panjang, gimbal, dibungkus pakai kain berwarna-warni, dengan gaya yang khas. Apakah itu tidak panas? Apakah itu tidak gatal? Apakah itu tidak risih? Ya, kita akan mengatakan panas, gatal, risih. Tapi mereka menikmatinya. Kenapa menikmati? Karena cinta. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta membuat orang buta. Saya ketemu dengan orang pakai topi koboi, lengkap dengan pistolnya, lengkap dengan baju kulitnya, jaket kulitnya, lengkap dengan sepatu botnya hampir ke lutut. Saya yakin itu panasnya minta ampun, berkeringat itu. Kita tahu kita di iklim tropis, tapi mereka sangat menikmati itu. Kenapa? Karena cinta. Lalu mana cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Yang katanya engkaulah Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina. Anta maulana, kau pemimpin kami. Syafi'ina, kau pemberi kami syafaat. Wa zukhrina, kami kebanggaan kami. Wa qurrati a'yunina, engkau penyejuk mata kami. Mana bukti? Di Ramadan inilah buktinya. Ikuti semua kebiasaannya, sunnah-sunnahnya. Bukti cinta kita kepadanya. Karena kata-kata Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina tanpa amal, itu sama dengan gombal. Ramadan pembuktian cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian Bang Alvin. Baik, Alhamdulillah. Masya Allah, banyak sekali khasanah ilmu yang bisa kita dapatkan dari Tuan Guru pada sore hari ini. Terakhir dari kami dan sekalian jamaah, mohon berkenan Ustadz di sore hari yang berkah ini minta doanya untuk minta antum untuk berkenan memimpin doa pada sore hari ini, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami bertawassul kepada Engkau ya Allah. Kami bertawassul dengan surat Al-Fatihah. Kami bertawassul dengan sholawat. Kami bertawassul dengan puasa. Kami bertawassul dengan sedekah kami. Kami bertawassul dengan amal soleh kami. Antu yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami. Wa tuballigh maqasidana, sampaikan segala maksud niat kami. Wa taqdi hajatina, sunaikan segala hajat-hajat kami. Wa taghfir lana, ampunkan dosa-dosa kami. Wa tawil umurana, berkahi usia kami. Wa taj'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat, jadikan anak keturunan kami saleh dan salihat. Fatarzuqana waladan salihan, berikan kami anak yang baik-baik. Allahumma la tadharhum fardan wa anta khairul warisin. Abang, adik, kakak, jamaah, ustadz, jamaah hijrah bersama Ustadz Somad, pertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Berikan anak yang soleh dan solehah. Waffiqana bima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan dalam hati kami taufik dan ridhamu, supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai, yang kau ridhai ya Allah. Tutahhir qulubana, sucikan hati kami minal hasadi wal kibriyai wal azamah, dari hasad dengki, merasa ujub, merasa diri lebih besar. Wa antarzuqnal istiqamata 'ala syariatil gharra, berikan kami istiqamah dalam agamamu yang benar ini. Wa antaj'alna minal mutahabbina bi jalalik, kami Bang Alvin, Bapak Ibu semua, abang adik kakak, jadikan kami bersaudara karena Engkau. Dengan persaudaraan ukhuwah kami ini, kami menjadi orang yang berada di bawah sasana arasy-Mu. Di saat semua tak ada tempat bernaung, kami ingin supaya kami mendapatkan pernaungan di bawah arasy-Mu, yauma la zilla illa zilluh. Sebagaimana Engkau buat kami bersaudara di dunia ini, buat jugalah kami bersaudara di akhirat nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Demikian Bang Alvin, Bapak Ibu, abang, adik, kakak, tetap istiqomah, jaga amal ibadah, jaga lisan, jaga mata, jaga hati, jaga ukhuwah, jaga ngajinya, sholatnya, berjamaah. Terima kasih Bang Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Dengan berakhirnya doa tadi, abang, kakak, ayah, bunda, rekan-rekan sahabat hijrah semuanya, dimanapun berada, insya Allah kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini, ngabuburit bareng UAS. Insya Allah kita tutup ya, bang, kakak, ayah, bunda. Informasi tadi kami lanjutkan. Jadi kita sedang ada program untuk wakaf pembangunan asrama Pondok Pesantren Az-Zahra. Ini langsung diasuh oleh Tuan Guru. Jangan lewatkan amalan yang cerdas, yaitu amalan berwakaf. Karena dengan amalan ini, sebagaimana makna aslinya wakaf, berhenti, kekal begitu ya. Jadi ketika kita mewakafkan harta kita di sini, selama bangunannya ada, digunakan untuk sujud, untuk baca Quran, untuk sholat, mudah-mudahan mengalir pahalanya terus meskipun kita sudah tiada. Yuk, kami mengajak, saya pribadi mengajak abang, kakak, bunda yang bergabung pada Zoom hari ini, kita sama-sama dalam rangka khidmat kepada Tuan Guru, ya, kepada guru kita sisihkan sedikit harta kita, mulai dari Rp10.000, kita bisa mensupport pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra. Caranya, klik link yang sudah kami bagikan, dukung.sidak.id/UAS. Mungkin ada yang terlewat terkait video, sebelum kita tutup, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lokasi pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Di dalamnya insya Allah akan ada masjid, ada asrama, ada kelas, ada rumah guru. Tanah ini panjangnya ke ujung lebih kurang 500 meter, 40 kali 500, jadi lebih kurang 2 hektar. Mari kita masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bangunan asrama. Jadi di tanah panjang ini yang pertama kita bangun asrama. 4 lantai, satu lantainya 9 kamar, kali 4 jadi lebih kurang 36 kamar untuk menampung para santri penghafal Quran. Saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada, mari support pembangunan asrama pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Lokasinya di Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Ma'akalta fa'afnaita, uang yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita bukan ustazah ustad, kita dapat pahala penghafal Quran karena anak-anak akan tidur, belajar, menghafal, mengulangi hafalan, dan mereka akan menjadi ustazah penghafal Quran. Pahalanya mengalir untuk kita semua. Kita hadiahkan pahalanya untuk almarhumah orang tua, menjadi amal jariah insya Allah. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, mari sempurnakan pahala puasa kita dengan cerdas beramal, berwakaf atas nama diri sendiri atau atas nama orang tua kita yang sudah tiada ataupun masih ada, dengan klik link yang sudah kami bagikan di kolom chat. Mungkin kalau misalkan nggak bisa hari ini, bisa di-save dulu linknya di note-nya masing-masing, di copy paste gitu ya. Klik saja linknya, insya Allah semua tata cara sudah sangat mudah begitu ya. Tinggal isi formnya, berapa nominal infaknya, kemudian doanya tuliskan dan lakukan pembayaran. Ayo kita sempurnakan pahala Ramadan kita, pahala puasa kita dengan cerdas beramal, berwakaf atas nama diri sendiri atau atas nama orang tua untuk bangun pondok pesantren Az-Zahra bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Terima kasih Bapak Ayah Bunda. Insya Allah kita berjumpa lagi di pekan depan di hari Selasa. Mohon maaf untuk Abang Kakak Ayah Bunda yang tadi sudah raise hand nggak kebagian untuk bisa bertanya.
Mudah-mudahan nanti pekan depan ada kesempatan untuk tentang kakak ayah bunda. Insyaallah saya Vin Firdaus mohon maaf jika ada salah kata, ada tindakan yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Astagfirullahalazim. Majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saling mendoakan, tetap mendoakan, saling mendoakan untuk semuanya. Sahabat-sahabat hijrah bersama UAS, karena doanya orang puasa itu makbul. Yuk, di asar ini termasuk waktu yang mustajab, jangan berhenti untuk kita terus berzikir kepada Allah, lafazkan kalimat-kalimat thayyibah menjelang kita berbuka puasa. Nah, Bapak Ayah Bunda, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di pekan depan. Saya Alvin Firdaus, mohon undur diri, jauh di mata namun dekat dalam doa. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.